Terangi kami dengan terang daripada wajah-Mu, dan terangi kami dengan terang firman-Mu. Urapi kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sepanjang daripada bulan Februari ini, maka ada 2 event yang luar biasa atau ada 2 tema yang luar biasa. Yang pertama, saudara, tema daripada bulan ini kita akan berbicara tentang worship, tentang ibadah. Nah, mengapa ibadah itu penting buat kita? Menyembah, worship itu penting. Saudara, karena Alkitab mencatat, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah patung, kita akan menjadi sama seperti patung. Pada waktu kita menyembah diri kita sendiri, maka gambar Allah itu akan rusak dalam kehidupan kita. Nanti pada kesempatan yang lain saya akan berbicara tentang hal yang kedua ini. Dan pada waktu kita menyembah Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan mengubah kita dalam kemuliaan-Nya. Kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sejarah daripada perjalanan raja-raja yang ada di muka bumi, maka pada abad yang ke-15 dan abad yang ke-16 terjadi satu bentrokan yang meninggalkan luka sejarah dari penganut-penganut, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, kelompok yang satu menganiaya kelompok yang lain. Dan kita tahu sejarah daripada Eropa menceritakan semuanya itu. Kekacauan dan luka sejarah itu terjadi pada waktu agama ikut ambil bagian dan ikut serta di dalam pemerintahan pada waktu itu. Saudara belajar daripada sejarah, maka kemudian dunia mulai kemudian mengeluarkan satu kebijakan yang bernama sekularisme atau sekularisasi. Di mana sekularisasi ini adalah satu kebijakan untuk memisahkan agama dari kehidupan sosial manusia itu sendiri. Yaitu agama mulai dipisahkan dari kehidupan sosial politik. Agama mulai dipisahkan dari sosial ekonomi dan seterusnya. Dan apa yang terjadi dengan perkembangan kekristenan yang ada di Eropa dan yang ada di Amerika? Kekristenan mulai mengalami degradasi, mulai mengalami penurunan. Bukan oleh karena kekristenan kalah kompetisi dengan agama-agama yang lain. Tapi kekristenan itu mulai terkikis dengan adanya sekularisme. Saudara, mengapa pemerintahan pada zaman ini tidak menyenangi agama untuk ikut ambil bagian secara aktif dan mendalam dalam kehidupan politik, dalam kehidupan ekonomi? Oleh karena sejarah menceritakan, tidak ada orang yang sanggup untuk melakukan kehidupan mereka dengan standar-standar dan nilai-nilai yang ditetapkan oleh agama, oleh firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan begitu luhur dan mulia, begitu agung. Bahkan pimpinan-pimpinan agama gagal untuk melakukannya. Apalagi kita melihat raja-raja yang memimpin pada waktu itu. Kerajaan Windsor yang merupakan wakil daripada Tuhan yang memerintah atas muka bumi. Sejarah mencatat ada banyak pelanggaran-pelanggaran moral dan kejatuhan-kejatuhan dalam dosa dilakukan oleh raja pemimpin-pemimpin yang mewakili Tuhan di muka bumi ini. Dan bukan itu saja, ada banyak pimpinan-pimpinan agama juga yang mengalami kegagalan di dalam mengeksekusi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pada waktu manusia mengalami puncak frustrasi, oleh karena manusia tidak bisa melakukan apa yang merupakan tuntutan daripada hukum Taurat dan hukum-hukum agama. Maka manusia mulai berpikir, tidak mungkin kami bisa menjadi sama seperti Tuhan. Tidak mungkin kami bisa menjadi kudus, suci dan mulia sama seperti Tuhan. Maka
manusia mulai mengukur Tuhan dengan kemampuannya. Dan pada waktu manusia melihat dia tidak mampu untuk melakukan semuanya ini, maka muncullah faham yang bernama sekularisasi. Pada waktu sekularisasi mendatangkan pro dan kontra, maka kemudian saudara, dunia mulai berpikir lagi tentang moderasi agama. Oh, agama terlalu kuno karena dia muncul dan lahir pada abad-abad permulaan. Nah, mengapa kita tidak memodernisasi prinsip-prinsip agama sehingga bisa diterapkan pada abad yang ke-21 ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya setelah modernisasi, maka akan muncul nanti kebijakan-kebijakan yang lain yang akan kemudian menarik atau kemudian membawa agama itu lebih jauh daripada kehidupan manusia. Di mana kemudian agama itu akan menjadi hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Tapi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, nah ini mulai dipisahkan dari standar-standar yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengerti bahwa sulit bagi kita dengan kemampuan, dengan kekuatan, dengan apa yang ada pada kita, dengan potensi yang ada pada kita, melakukan segenap hukum Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan satu jalan keluar kepada kita, bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dan bagaimana caranya? Maka Tuhan menunjukkan kepada kita untuk menyembah Dia. Karena waktu kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kita dalam kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara Tuhan mengubah kehidupan daripada satu bangsa. Mereka tinggal sebagai budak di Mesir selama 430 tahun. Nah, sehingga dari keturunan demi keturunan, dan kalau Anda menghitung satu keturunan 40 tahun, maka lebih daripada 10 keturunan mereka tinggal di Mesir sebagai seorang budak. Sehingga mereka tidak pernah saudara memimpikan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang raja. Tidak pernah memimpikan untuk menjadi seorang pangeran dan seterusnya. Karena mereka hidup sebagai budak di tanah Mesir. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, Tuhan membawa orang Israel keluar dengan tangan yang kuat. Dan kemudian saudara, mereka melewati Laut Kolsom. Dan pada waktu itu maka Musa mengangkat tangannya. Dan kemudian tongkatnya diarahkan kepada laut. Dan kemudian laut itu terbelah menjadi dua. Saya ingat pada waktu Alfred masih kanak-kanak, saya kemudian membelikan video. Dan kemudian saudara, dia nonton setiap hari. Dan bagian ini adalah bagian yang paling favorit. Di mana kemudian saudara, Musa mengangkat tangannya dan membelah Laut Kolsom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 50 hari tepat setelah mereka melewati Laut Kolsom, maka Tuhan membawa mereka tiba di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai maka Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada orang Israel. Dan 10 hukum Taurat ini diterjemahkan sebagai bahasa kasih. Karena hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat itu berbicara tentang bagaimana manusia mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 berbicara bagaimana kita mengasihi sama manusia. Saudara, percayalah kalau Anda hidup sebagai budak, Anda tidak akan pernah memikirkan orang lain. Karena Anda hanya hidup untuk diri Anda sendiri. Apa yang Anda kerjakan selama 1 hari itu hanya cukup untuk makan 1 hari. Nah, boro-boro kita memikirkan tetangga kita, boro-boro kita memikirkan Tuhan. Dan dicatat 430 tahun orang Israel berada di tanah Mesir. Mereka tidak pernah beribadah dan tidak ada korban bakaran yang dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan. Tapi waktu kemudian mereka ada di Gunung Sinai, saudara, maka tradisi orang Israel, sekali lagi saya katakan ini tradisi daripada orang Israel. Nah, maka mereka menceritakan ini kepada anak-anak mereka bahwa Tuhan Allah Israel meminang mereka, melamar mereka untuk menjadi kekasih daripada Tuhan itu sendiri.
Di sini Tuhan mengubah budak menjadi kekasihnya. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Maka Alkitab mencatat, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Saya senang dengan kata hati Tuhan terpikat. Saudara, Tuhan jatuh cinta dengan Israel. Dan Tuhan mulai mengajarkan Israel bahasa yang dia miliki, yaitu bahasa kasih, dengan memberikan 10 hukum Taurat. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dicatat bahwa Tuhan jatuh cinta kepada orang Israel oleh karena dia bertemu dengan bapak leluhur daripada orang Israel yang bernama Abraham. Dan kemudian Tuhan mengikatkan perjanjiannya dengan Abraham. Dan Tuhan dengan resmi, sekali lagi secara tradisional, maka Tuhan melamar orang Israel sebagai mempelai daripada Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan memperkenalkan kepada orang Israel satu tempat ibadah, yaitu tempat di mana Tuhan bisa bertemu dengan umatnya dan umatnya bisa bertemu dengan Tuhan. Ada meeting point antara surga dan bumi. Maka kemudian saudara, di Keluaran pasal 27 ayat 9 sampai dengan 19, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun satu tempat kudus supaya Tuhan dapat tinggal bersama-sama dengan mereka. Maka kemudian saudara, Musa mulai membangun tempat kudus itu. Dan apa yang terjadi? Maka Alkitab mencatat, saudara, tidak ada orang di muka bumi ini yang punya pengalaman seperti Musa. Di mana Musa bergaul intim dengan Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan berbicara dengan Musa, muka dengan muka. Dan kemudian saudara, Tuhan menceritakan isi hatinya. Dan Musa adalah penulis daripada 5 kitab. Yang pertama, dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Rahasia-rahasia tentang alam semesta, rahasia-rahasia segala sesuatu yang tersembunyi, saudara, diceritakan oleh Tuhan kepada Musa. Musa hidup sangat intim dengan Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan antara Tuhan dengan umatnya? Saudara, maka Tuhan kemudian berkata kepada Musa supaya Musa mengurapi Harun dan anak-anaknya. Dan dicatat di dalam Alkitab, saudara, maka anak-anak Harun, orang-orang Lewi, itu hanya boleh melayani sampai dengan di ruang kudus saja. Mereka tidak boleh masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Karena hanya imam besar agung, yaitu Harun, yang ditunjuk oleh Tuhan, yang diizinkan untuk masuk ke dalam tempat kudus dan bertemu dengan Tuhan di tempat yang maha kudus. Karena Alkitab mencatat Allah adalah Allah yang hadir di atas tutup pendamaian, yang berbicara kepada umatnya melalui Urim dan Tumim. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa bayangkan, kurang lebih ada 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Tapi yang bisa bertemu dengan Tuhan, itu hanya Musa sebagai pemimpin. Yang bergaul intim dengan Tuhan, itu hanya Musa. Dan yang boleh bertemu dengan Tuhan 1 tahun 1 kali. Di tempat yang maha kudus, itu hanya imam besar agung, yaitu Harun itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Nah, sehingga kalau kita melihat sejarah, maka sejarah mencatat waktu Tuhan berbicara dengan Musa, saudara, maksudnya Israel begitu ketakutan karena mereka mendengar suara Tuhan itu seperti halilintar, seperti kemudian geledek yang luar biasa yang menakutkan mereka. Sehingga Israel kemudian berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Saudara, di dalam ketakutannya Israel berkata kepada Musa, "Jangan biarkan Tuhan berbicara dengan kami. Karena kalau Tuhan berbicara dengan kami, matilah kami semuanya."
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat, sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, dengar baik. Tidak semua orang datang kepada Tuhan dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi. Tapi ada orang-orang juga yang datang kepada Tuhan dengan dipenuhi oleh ketakutan. Mereka berkata, lebih baik melalui Pak Edi saja yang berdoa, lebih baik Pak Robert saja yang berdoa, Pak Harhab yang berdoa, Yansen dan Yan yang berdoa. Jangan kami yang berdoa, karena Tuhan tidak akan menjawab doa kami. Dan nanti kami akan mati kalau kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana ketakutan itu lahir? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 mencatat bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Saudara, orang yang datang kepada Tuhan dengan rasa takut, dengan rasa cemas, mari kita mulai refleksi diri kita sendiri. Nah, begini, memang kita ini sedang berada dalam pandemi COVID-19. Saya mengerti itu. Dan kita saling menjaga satu dengan yang lain. Tetapi, saya minta tolong ini kepada seluruh pengerja dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Nah, jangan sampai kehati-hatian kita untuk menjaga kesehatan menimbulkan rasa takut. Rasa takut kepada pemimpin, rasa takut kemudian kepada tempat-tempat di mana pemimpin berkumpul. Nah, sehingga kalau kemudian saudara orang mau masuk Narwastu, tidak boleh. Dilarang. Nah, saudara jauhi hal ini. Mengapa? Karena saya percaya disiplin, ketaatan, iman muncul itu pada waktu kita mengasihi. Bisa katakan amin? Kalau Anda mengasihi, percayalah salah satu definisi kasih itu sopan. Kasih itu tertib. Jadi nggak perlu ditakut-takuti, ya. Karena sampai sekarang saya masih melihat, saudara, masih banyak orang yang takut dengan Pak Edi. Apalagi dengan saya. Masih banyak orang yang takut kemudian dengan Pak Harahap. Nah, kenapa takut? Dijelaskan, saudara, karena ketakutan itu oleh karena adanya roh perbudakan dalam orang itu. Jadi hotband saya tahu ini banyak yang takut. Nah, ketahui di mana ada roh Allah, maka di situ akan ada kemerdekaan. Setuju? Kalau roh Allah itu ada di dalam hidup saudara, maka ada kemerdekaan dalam hidup saudara. Kalau roh Allah ada hadir di gereja ini, ada kemerdekaan di gereja ini. Kalau kemudian roh Allah hadir di rumah Anda, ada kemerdekaan di rumah Anda. Karena saya percaya pada waktu roh Tuhan itu hadir di siang lalu, maka tim legend ini mulai kemudian masuk dalam rekaman, dalam ruang kesaksian. Saudara, tim legend ini adalah grup musik yang melayani saya, yang melayani Tuhan bersama-sama dengan saya 29 tahun yang lalu pada waktu gereja ini didirikan. Ada satu statement yang saya senang. Mereka berkata begini, kami melayani Tuhan bukan supaya, tapi kami melayani Tuhan karena. Anda ngerti? Ada orang melayani Tuhan supaya dia diberkati. Supaya dia berhasil. Supaya dia beruntung. Supaya dia terkenal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi the legend melayani karena. Mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan.
Mereka melayani karena Tuhan mengasihi mereka. Mereka melayani karena mereka ingin membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. 1300 tahun sebelum Masehi, maka Tuhan memperkenalkan tabernakel daripada Musa. 300 tahun kemudian, maka muncul suatu konsep, satu pola ibadah dan satu tempat ibadah yang sama sekali berbeda dengan konsep ibadah yang ada di tabernakel Musa. Yaitu Daud, saudara, sebagai raja membangun sebuah pondok. Dan Tuhan menempatkan tabut perjanjian Allah dalam pondok Daud. Sehingga tidak lagi ada pelataran, tidak ada lagi ruang kudus. Tetapi yang ada adalah tabut Allah yang kemudian ditutup dengan tenda. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Saudara, Daud berkata kepada para pemimpin, tidak baik kalau kita membiarkan tabut Tuhan tinggal di Kiryat Yearim. Kenapa kita tidak membawa tabut itu kembali ke kota Daud supaya kita dapat tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, mengapa Daud ingin memindahkan tabut perjanjian Tuhan, tabut perjanjian Allah ke kota Daud? Karena dia menuliskan dalam Mazmur 62 ayat yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud percaya jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Mazmur 73, tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allahku supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita tidak datang dari yang lain. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan semesta alam itu. Pada waktu kita memiliki kerinduan untuk mendekat. Kita mendekat bukan supaya kita dilindungi. Tapi kita mendekat karena kita mengasihi Dia. Saudara, maka Tuhan akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan tangan yang ajaib. Dan orang yang dekat dengan Tuhan memiliki kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dia bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi pada waktu Daud melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat kisah daripada Daud, dia adalah anak yang dilupakan oleh orang tuanya. Seorang yang kemudian tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Tetapi tangan Tuhan mengangkat dia untuk menjadi orang nomor satu. Dan tidak ada raja yang lebih besar daripada Daud. Pada waktu Daud melihat dan menyadari semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Maka pada waktu dia berhasil, pada waktu dia beruntung di puncak kejayaannya, dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudara, saya punya suatu ikatan emosi yang sangat dalam dengan ayat ini. Karena pada waktu saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sekuler dan menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, maka kami mengalami yang namanya kekurangan. Saudara, saya pernah ceritakan kepada saudara, pada waktu Ibu Santi hamil anak yang pertama, saya tidak mampu untuk membelikan baju hamil untuk istri yang sedang mengandung anak kami yang pertama. Saudara, sampai satu malam, maka saya kemudian tidur di sebelah daripada istri dan saya melihat keadaannya, di mana gaji saya 400.000 per bulan, tidak mampu untuk membelikan baju yang baru
untuk istri yang sebadannya itu sedang kemudian saudara bertambah-tambah yang membutuhkan baju yang baru. Saudara, saya menangis pada waktu itu. Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan dan saya. Karena saya merasa tidak berdaya dengan kemampuan yang kami miliki. Kami tidak mampu apa-apa. Kami tidak bisa apa-apa. Waktu kami tidak bisa apa-apa, tiba-tiba ayat ini turun. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Daud, dia bukan berasal dari suku Lewi. Tetapi Daud lahir sebagai orang Yehuda, dari suku Yehuda. Dan dicatat dalam Alkitab. Maka hanya orang Lewi yang mewarisi Tuhan dalam hidupnya. Tetapi 11 suku yang lainnya memperoleh warisan di tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan jangan lupa, Daud ini adalah raja, dan sebagai raja maka dia beroleh suatu kelebihan dari yang dimiliki oleh orang lain, privilege. Tetapi pada waktu kemudian dia memiliki segala sesuatunya dalam hidup ini. Jangan lupa, dia raja yang terbesar dari semua raja yang ada. Dia kemudian saudara menukarkan semua kekayaan dan kekuasaannya. Dan dia berkata bahwa warisanku, pialaku, dan pusakaku bukan kerajaan ini. Bukan tahta yang ada. Bukan kekayaan yang ada. Tapi Daud meninggalkan semuanya itu. Dan Daud memilih Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita. Tuhan tidak minta yang lain. Dia hanya minta supaya kita mengasihi Dia. Mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Saudara, mengapa Tuhan senang dengan pondok Daud? Pondok Daud itu identik dengan hatinya Daud. Dan apa yang Daud lakukan? Di 1 Tawarikh pasal 23 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Maka Daud mengerahkan ada 38.000 orang. Gereja kita hanya memiliki 500 orang yang menjadi pelayan sepenuh waktu yang melayani kegiatan-kegiatan yang ada. Saudara, kita bisa berkata, wah. Tetapi Daud, dia menugaskan 38.000 orang. 24.000 mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 pemuji, penyanyi. Saudara, mengapa saya kemudian saudara terbeban untuk membuka sekolah Alkitab? Oleh karena saya melihat ayat ini. Di mana kemudian kita bertanggung jawab untuk mencetak penyanyi-penyanyi, pemuji-pemuji, pemusik-pemusik. Supaya mereka bisa melayani. Bukan hanya satu orang yang mewakili bangsa. Tetapi semua boleh datang kepada Tuhan dengan membawa pujian dan penyembahan. Sehingga Anda lihat saudara, ya, pada hari-hari terakhir, maka Tuhan ingin membangun kembali pondok Daud yang telah menjadi reruntuhannya. Karena dia bukan Tuhan yang senang bersekutu hanya dengan satu orang pemimpin saja. Nah, saya mau cerita kepada Anda bahwa pada zaman perjanjian lama, pada waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan berkata, setiap anak sulung daripada orang Israel itu adalah milikku dan kepunyaanku, kata Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saudara, pada waktu mereka berada di bawah kaki gunung Sinai, Musa berbicara 40 hari bersama dengan Tuhan di atas gunung. Orang Israel membangun patung anak lembu emas dan mereka sujud menyembah kepada patung itu.
Waktu Musa turun dan Musa begitu murka. Dan Musa berkata, siapa yang mau ada di pihakku pada hari ini? Mari kamu pindah dan berdiri di sebelahku. Maka dicatat hanya suku Lewi. Satu suku dan tidak ada satu orang pun yang kemudian saudara mbalelo, yang artinya memberontak. Semua seragam, mereka berdiri bersama-sama dengan Musa. Dan pada waktu itu 3.000 orang yang menolak untuk menyembah Tuhan, itu dihantam oleh pedang daripada orang-orang Lewi. Orang Lewi, dia tidak ragu akan Tuhan. Oleh sebab itu maka Tuhan memutuskan untuk mengubah apa yang menjadi rancangannya. Dan dia berkata, oleh sebab itu orang-orang Lewi akan menjadi pengganti anak sulung. Dan tanah-tanah kamu, tanah-tanah yang dimiliki oleh 11 suku yang lainnya harus dipersembahkan sebagian kepada orang-orang Lewi sebagai kota-kota perlindungan. Yang menjadi milik daripada orang-orang Lewi. Sehingga saudara, tidak ada satu suku yang menjadi anak sulung. Tidak ada satu suku yang anak sulungnya diambil. Tetapi di dalam pondok Daud, maka Anda lihat saudara, di 1 Tawarikh pasal 25 ayat yang pertama. Maka tabernakel Daud atau pondok Daud tidak dipimpin oleh satu orang yang disebut Imam Besar Agung. Tetapi pondok Daud dipimpin oleh orang Lewi, oleh raja dan para panglimanya. Yang melambangkan anak sulung, para pemimpin daripada suatu keluarga. Di dalam tabernakel Musa ada pemisah antara pelataran ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi di dalam tabernakel Daud tidak ada pemisah. Dan tabernakel Daud itu dibangun kurang lebih 1000 tahun sebelum Tuhan datang ke dalam dunia untuk kali yang pertama. Tapi Daud bernubuat bahwa akan datang masanya di mana Kristus akan naik ke atas kayu salib. Dan tirai yang memisahkan antara tempat kudus dan maha kudus itu disingkirkan sehingga tidak ada pemisah lagi. Dan Anda lihat di dalam Alkitab tidak ada nubuatan, satu nubuatan pun yang menubuatkan tabernakel Musa atau kemah Musa dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi Amos pasal 9 dan Kisah Rasul pasal 15 mencatat Tuhan akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Mengapa? Supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang bukan menjadi miliknya, itu akan dipanggil dan mereka akan berkumpul bersama-sama. Nah, dengan kata lain, maka tabernakel Musa dibangun supaya orang Israel beribadah kepada Tuhan dan Tuhan mengubah Israel dari budak menjadi mempelai. Tetapi tabernakel Daud ini bukan berbicara untuk orang-orang Israel, tapi tabernakel Daud itu berbicara untuk bangsa-bangsa. Bisa katakan amin? Nah, saya akan tutup di dalam Ibrani pasal 3, pasal 9 ayat 3 dan 4. Maka posisi daripada mesbah ukupan yang selalu kita identikan dengan pujian penyembahan, saudara, bukan lagi terletak sebelum tirai yang kedua. Tapi Ibrani pasal 9 ayat 3 dan yang keempat, di belakang tirai yang kedua. Nah, mengapa Ibrani menuliskan ini? Oleh karena waktu Kristus naik ke atas kayu salib, saudara, tirai terbelah menjadi dua. Sehingga mesbah ukupan bukan ada di ruang kudus, tapi telah menyatu dengan ruang maha kudus. Nah, dengan kata lain, saya percaya bahwa ibadah daripada bangsa-bangsa, kita tidak kemudian mengambil pola daripada tabernakel Musa,
Yaitu kita mulai masuk dari pelataran ke ruang kudus, ruang maha kudus. Karena dalam perjanjian baru sudah tidak ada lagi. Dalam perjanjian baru yang ada itu adalah kita akan melihat di mana tabut itu ada di depan kita. Hadirat Tuhan ada di depan kita. Dan kita masuk dengan membawa korban pujian. Dan saya percaya, saudara, pada akhir zaman di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, maka pada waktu penyembahan di surga, Anda akan melihat 24 tua-tua akan sujud menyembah di hadapan anak domba. Siapakah 24 tua-tua? 24 tua-tua menurut Ulangan pasal 32 ayat yang ke-8, yaitu represent, maka hidup Anda akan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Saya berdoa kita tidak beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut. Tapi kita beribadah kepada Tuhan oleh karena kita mengasihi Dia. Berapa banyak Anda yang siap untuk mengasihi Tuhan? Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah. Mari kita bangkit berdiri. Kita persiapkan diri kita untuk perjamuan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebelum kita makan dan minum, mari kita menguji diri kita masing-masing. Ketakutan tidak pernah datang dari Tuhan. Ketakutan itu datang dari perbudakan dan penghukuman. Upah daripada dosa adalah maut. Orang yang takut berarti dia masih di bawah kendali daripada dosa itu. Saudara, ada perbedaan antara rasa takut dengan rasa segan. Anda boleh punya rasa segan dengan pimpinan, tapi tidak boleh punya rasa takut. Ketakutan itu hanya lahir oleh karena Anda kurang mengasihi. Lack of love. Takut akan Tuhan akan mendatangkan kehidupan. Saudara, rasa takut, kata takut akan Tuhan, ini diterjemahkan dalam bahasa Alkitab sebagai seorang yang mengagumi Tuhan. Saya percaya pada waktu Anda mengasihi, maka rasa kagum itu akan menguasai Anda. Pada waktu rasa kagum itu menguasai, Anda tidak mau berbuat yang kurang ajar. Itu bukan takut, tapi disiplin yang lahir karena mengasihi.